Shalom. Mari kita satukan hati dan pikiran kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam pertanyaan keluarga Resort Martoba Medan, Distrik 29, Deli Serdang, Rabu 22 Juli tahun 2020. Mari kita UPT nomor 4 ayat 1 2 saya puji ibatan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel pada pertanyaan malam ini tertulis pada Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 25. Mari kita membacanya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, mari di buku nomor 127 ayat 1 na Jupangau.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oras mari kita salutna. Shalom. Khusus kepada kita Jemaat HKBP Sarasot Martuba, HKBP Martuba, HKBP Horas Pardoman Nauli, HKBP Sentosa, HKBP Binji Amplas, dan HKBP Ebenezer. Firman Tuhan untuk pertanyaan kita malam ini saya bacakan dari kitab Imamat pasal 19 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaian. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, topik khotbah ini sesuai dengan topik minggu kita adalah kasih sebagai perintah baru. Kalau kita berbicara kasih, simbol kasih itu ada di dalam Allah. Dan itu jugalah yang disampaikan Allah kepada kita lewat Yesus Kristus. Yesus merupakan penjelmaan kasih yang sesungguhnya. Dan setiap ajaran, setiap tulisan Alkitab, setiap pesan yang mau disampaikan, sebenarnya semuanya itu tujuannya adalah penerapan kasih. Saudara, kita sering disebut orang-orang kudus. Tetapi apakah benar hidup kita kudus? Dan ini juga akan dihubungkan dengan penjelmaan kasih itu sendiri. Kita harus hidup kudus bukan hanya karena Allah menghendaki kita untuk hidup kudus, tetapi juga karena diri kita semestinya mengungkapkan kehadiran Allah di tengah dunia ini dalam bentuk kekudusan itu. Yohanes Calvin, seorang bapak gereja, menulis di dalam bukunya Institutio
kekudusan hidup merupakan suatu target yang mesti diusahakan dan diperjuangkan. Dan inilah menjadi kelemahan kita yang belum mampu kita menerapkan. Maukah kita mengusahakan dan memperjuangkannya? Ini yang menjadi persoalan. Karena pengenalan akan jati diri sebagai umat Tuhan adalah hal yang mendasar dan penting. Umat Tuhan adalah umat yang dikuduskan, umat yang menjaga diri dari hal-hal yang najis, kotor dan dosa, kejahatan. Maka persoalannya bukan siapa aku dulu, tetapi siapa aku sekarang yang menentukan apakah aku termasuk umat Tuhan atau tidak. Itulah yang dirumuskan dalam hukum Tuhan antara perintah dan larangan yang ada di dalamnya untuk dilaksanakan dan dihindarkan agar sesuai dengan maksud Tuhan dalam kehidupan umatnya. Dan semuanya itu sebenarnya dirangkumkan dalam pelaksanaan kasih dan tujuannya supaya semuanya itu menjadi kudus adanya. Hidup yang kudus merupakan pintu masuk di mana berkat Allah akan dinyatakan dalam hidup kita. Firman Allah menegaskan, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Dalam konteks ini tertulis dalam ayat 2. Saudara-saudara, hal yang penting yang mendasar di sini kita lihat dalam khotbah malam ini adalah jangan memfitnah. Selanjutnya dikatakan, janganlah engkau menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Ayat 16. Akulah Tuhan itu penegasan supaya setiap orang melakukan sesuatu kesalahan, sesuatu perbuatan dosa, sesuatu perbuatan kejahatan. Kalau kita mengingat bahwa Dialah Tuhan, maka kita akan kembali kepada habitat kekudusan diri kita yang digambarkan oleh Allah itu sendiri. Menurut Anda, apakah artinya gosip? Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan dengan obrolan tentang orang lain, cerita negatif, pergunjingan. Dan anehnya orang-orang suka sekali akan gosip. Dosa yang paling sering dilakukan baik oleh orang Kristen adalah dosa lidah. Memang inilah padanan dari gosip itu, dosa lidah. Ada dua kata menarik yang disebutkan dalam Perjanjian Lama mengenai dosa lidah, yaitu pertama kata laleo, bahasa Inggrisnya slander, diterjemahkan dengan fitnah dalam Yakobus 4 ayat 11 ayat 1 dan 1 Petrus 2 ayat 1, Petrus 2 ayat 12, 1 Petrus 3 ayat 16. Kedua, situ ristas, bahasa Inggris disebut gossip, diterjemahkan dengan bisik-bisikan. Itu bisa kita baca dari 2 Korintus 12 ayat 20. Keduanya merupakan dosa lidah. Tetapi apa yang membedakannya? Pada dasarnya keduanya sama, hanya saja tingkatannya yang sedikit berbeda. Misalnya, Anda bermaksud membunuh seseorang. Anda mengambil senapan otomatis lalu menghampiri orang itu dan Anda membrodongnya dengan tembakan. Itu yang disebut dengan kata laleo. Tetapi kalau Anda mengambil senapan laras panjang dengan teleskop lalu memasang peredam dan menembakkan mereka dari jarak jauh tanpa Anda tahu peluru Anda mengenai siapa, itu adalah situ ristas. Lidah adalah pembunuh manusia yang paling kejam. Kalau Anda memukul seseorang, dalam beberapa hari lebamnya akan hilang. Tetapi pukulan yang mengenai hati, maka luka itu akan meradang bahkan sampai bertahun-tahun.
Anda tidak dapat menarik lagi ucapan yang terlanjur terlontar. Apakah kata maaf cukup untuk mengobati hati seseorang terlanjur terluka dengan kata-kata Anda? Tentu tidak. Butuh waktu yang panjang untuk memulihkan hal itu. Yakobus berkata, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Yakobus 3 ayat 8. Yakobus berbicara mengenai fakta. Tak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ya, saya yakin ini berlaku untuk mereka yang belum menyerahkan lidahnya kepada Allah untuk dikuduskan. Jadi sebagai orang percaya, kalau Anda kesulitan menjinakkan lidah Anda, maka segeralah minta Allah menguduskan lidah Anda. Ada dan supaya Ia memakainya untuk kemuliaan. Lidah Anda bukanlah alat iblis untuk menyebarkan fitnah atau gosip. Lidah Anda untuk menjadi berkat bagi orang lain. Lidah Anda juga untuk berkat bagi kerajaan Allah. Kalau lidah Anda mulai liar dan sering mengeluarkan sampah, mintalah Allah menguduskan lidah Anda. Si kecil yang selalu bikin ulah dan tinggal di dalam gua yang gelap adalah lidah yang mematikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang terakhir yang mau saya sampaikan dalam firman ini adalah kasih merupakan hidup orang Kristen yang bermartabat. Orang percaya dituntut untuk memiliki martabat hidup yang lebih tinggi, yaitu pengudusan dari masyarakat di sekitar yang bisa dengan kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang disebut dengan kafir, di luar orang-orang kudus. Pergumulan kita zaman sekarang, kita melihat ada banyak orang Kristen yang kembali pada perbuatan-perbuatan cemar. Apalagi pada masa pandemi ini juga, pergumulan kita yang sangat luar biasa. Semakin merajalela kejahatan, semakin tidak takut orang berbuat dosa, seperti perzinahan, perselingkuhan, perceraian, pencurian, perampokan, pembunuhan, pemfitnahan, perkara-perkara yang tidak berarti, dan banyak hal lain lagi. Yang itu terjadi juga adalah mungkin di tengah-tengah kita, dan itu terjadi begitu rupa. Padahal Tuhan memanggil kita menjadi jemaatnya bukanlah untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus. Boleh kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 7. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dan mengasihi Tuhan kita, tidak ada cara lain untuk menyaksikan bahwa kekristenan lebih baik dari yang lain dalam kehidupan ini, selain dari bagaimana kita menampilkan diri sebagai manusia yang baik, memperlihatkan sikap hormat kepada Tuhan, moral etis yang baik, bekerja dengan baik, menjadi seorang teman yang baik, dan menjadi orang yang dapat dipercaya. Dalam sikap etis moral, sepertinya orang percaya lebih bersungguh-sungguh lagi dalam hal kasih dan kesetiaan, menghormati pernikahan yang sesuai dengan ajas kekristenan. Itu sangat penting. Kasih Yesus harus menjadi pola hidup kita, karena kasih itu sendiri merupakan hakikat atau kesempurnaan Allah. Dan itulah sebenarnya yang menjadi pagar dalam firman Tuhan yang saya bacakan pada malam hari ini, dari ayat 9 sampai ayat yang ke-18 dalam Imamat pasal 19. Kasih Yesus menjadi pola hidup kita, karena kasih itu sendiri merupakan hakikat atau kesempurnaan Allah. Dalam segi cara hidup, orang Kristen seharusnya melakukan pekerjaannya sehari-hari
dengan tenang, rajin, dan efisien. Hidup dalam kekudusan adalah langkah yang penting untuk kita bisa berdampingan dengan Allah. Dan memang dibutuhkan kekudusan hidup bila kita sungguh-sungguh rindu untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang Maha Kudus nantinya. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sadar bahwa kami jauh dari kekudusan, tetapi kami percaya kami menjadi kudus karena Engkau telah menguduskan kami. Nyatakanlah itu Tuhan dalam iman kami, sehingga pengertian, pemahaman kami tentang kekudusan itu akan mendorong hidup kami untuk melakukan hal-hal yang baik. Sesulit apapun hidup kami, jika kami memandang Engkau seperti apa yang Engkau katakan, kuduslah kamu, akulah Tuhan. Jika kami memandang Engkau adalah Tuhan, di sanalah kekudusan itu ada. Untuk itu Bapa di surga, kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu. Kuatkan kami untuk menghadapi segala persoalan hidup kami, terutama menghadapi pandemi ini, supaya kami tetap menjaga kekudusan itu, supaya kami menghindar dari segala kejahatan, supaya Engkau dapat dimuliakan dan kasih itu benar-benar berbuah di dalam praktik kehidupan kami. Berkati kami seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada malam hari ini, sehingga hari-hari hidup kami penuh dengan kemuliaan dan kekudusan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada. Amin. Sebelum doa syafaat, mari buku ede nomor 421 ayat 1 2 gudang dope. Tapasada marata yang mahita. Ale Tuhan dewata amanami nama bangsa di bono gijang. Puji-puji amat dengan gok mulyate di pasahan amanami ale Tuhan. Anunga di dongani hohami, yale diajari hohami ale Tuhan. Yang ari nang kalku ahat di borngin nauli. Borngin adenggan na pinasahat itu hami di tiyon. Ui hami ale Tuhan, marlas beroha. Jalarak marpungu do keluarga nang. Memuji pasangan barmu nasun bajai. Atau ngale Tuhan, dalam masa luna akka puji-pujian nami, dan nami kehidupan sangat di barmu.
Ibaini oleh Tuhan mengilik dalam marhab bahami terupan munasun badiai. Bisa luhutna asini roham doh denggan ni basam. Terlumubi oleh Tuhan, tikinami, tikion oleh Tuhan. Nah masa di negara nami, penyakit COVID, tapulusia oleh Tuhan. Mengidu hami, asa homa oleh Tuhan, ang pulokoni saluhukna sian, pertibion oleh Tuhan, terlumubi siang keluarga nami genuk pada sada-sada. Nang kami oleh Tuhan, ang idu senodopam, ahipason oleh Tuhan, nang gogo, lau menguduti ngulu nami siap hari. Tong oleh Tuhan, ahaton nami saluhukna daging ang tau dinami terupanmu asa homa ngajari, dalam bermudu-mudu kami. Ibaini oleh Tuhan jalom kami, orang mengasawan kepada nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari dema kita buku di nomor 464 ayat 1 tambah 2 hubungan madiriku papungu pilihan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat malam untuk kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita. Shalom. Horas.